Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Kema Unpad, wah luar biasa ya. Di hari ini, hari Jumat 3 Desember 2021, senang sekali nih aku, Raffi Derajat, yang akan nemanin teman-teman semuanya dalam acara VOC, Voice of Combination. Tentunya dalam hari ini sebagai perayaan dari Hari Disabilitas Internasional. Wah luar biasa ya. Udah mengundang juga nih dua orang yang luar biasa tentunya di Vkom Unpad ya, yang nanti kita akan ngobrol nih tentang gagasan-gagasannya nih. Salah satunya ada unit kombinasi ya, unit kombinasi Vkom Unpad, atau kombinasi ini sedikit bocoran nih sebelum nanti mungkin dari Ibu dijelaskan secara jelasnya lagi. Kombinasi ini adalah singkatan dari komunikasi bina aksi. Wah luar biasa, menarik banget ya. Akan seperti apa sih kira-kira bahasan ya, gagasan yang tentu dibawa oleh Bu Herlina tentunya selaku salah satu dosen ya yang ada di Vkom Unpad. Luar biasa. Baik, tidak hanya di situ juga kita akan mengobrol nih bersama dengan Ibu Mili ya, yang nanti kita akan membahas mengenai websitenya Disa Bisa. Wah, apa nih? Kira-kira udah penasaran dong ya untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi untuk teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Yang ada di rumah semoga bisa menikmati dan mengambil ilmunya sampai akhir acara nanti. Boleh nih untuk posisi duduknya dibikin nyaman dulu, dibikin enjoy dulu ya. Gak usah tegang-tegang karena kita sekarang mau seru-seruan aja lah. Kita ngobrol-ngobrol santai ya ibu-ibu. Wah luar biasa nih bersama dengan orang-orang yang keren banget pokoknya di Vkom nih. Oke, mungkin langsung aja ya, gak usah berlama-lama lagi nih. Kita langsung kenalan dulu nih sama Ibu Mili ya. Halo Ibu. Halo Raffi. Wah luar biasa, Ibu Mili ini salah satu penggiat ya dalam Disa Bisa tadi ya. Iya. Mungkin boleh nih Bu sebagai perkenalan awal dikenalin dulu Disa Bisa itu apa sih Bu? Jadi Disa Bisa ini sebenarnya website yang tujuannya membantu teman-teman disabilitas untuk bisa lebih pede ketika berbicara di depan umum. Karena sebenarnya kan mereka juga punya kesempatan yang sama ya kayak kita untuk bisa memberikan speech yang bagus. Ini juga website ini sebenarnya terinspirasi dari Nick. Dia juga disabilitas yang kalau ngomong itu di atas panggung bisa menginfluence, memberikan pengaruh positif kepada penontonnya. Nah, kita juga pengen men-encourage bahwa teman-teman disabilitas di Indonesia juga bisa. Makanya kita bikin website ini. Jadi harapannya dengan website ini teman-teman disabilitas bisa lebih pede ketika nanti menjadi pembicara di depan publik. Oke, luar biasa. Berarti ini agar teman-teman kita ya yang memiliki keterbatasan mungkin ya istilahnya gitu, seperti itu mungkin, atau sekali lagi aku lebih suka menyebutnya mungkin dengan keistimewaan ya. Keistimewaan teman-teman kita yang memiliki keistimewaan itu bisa punya keberanian yang sama ya, punya kepercayaan diri yang sama tentu untuk berbicara di depan umum seperti itu ya. Luar biasa nih. Boleh mungkin diceritain kisah awal nih, kira-kira dari mana sih ide tiba-tiba mendirikan mencetus ya Disa Bisa ini, boleh diceritakan ya? Jadi gini, kayak yang saya udah bilang tadi bahwa sebenarnya kita melihat kenapa di Indonesia itu public speaker yang bagus itu jarang dari orang-orang yang punya keistimewaan tadi. Mereka cenderung lebih tidak percaya diri ketika harus ngomong di depan publik. Nah, kita juga melihat bahwa sebenarnya di luar tuh banyak kok orang yang memiliki keistimewaan tersebut bisa ngomong dengan baik, sama baiknya dengan orang-orang seperti kita. Makanya saya dan tim, ada Bu Ira, ada Pak Jimmy dari Lab TV Vkom, berinisiatif untuk membuat sebuah website yang sekiranya bisa membantu mereka untuk lebih percaya diri, bisa juga untuk mengetahui teknik apa sih sebenarnya bisa digunakan ketika tampil di publik. Nah, ide kita ini alhamdulillahnya dapat sambutan baik karena didanai oleh hibah inovasi pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dari Kemdikbudristek. Jadi ibaratnya ada inisiatif dan Ristek Dikti juga membantu gitu dalam pendanaan. Oke, luar biasa, ternyata memang mendapatkan feedback yang baik ya, feedback positif tentunya dari berbagai pihak tentu untuk bisa melancarkan nih Disa Bisa ini website ya, yang berupa website luar biasa. Kalau boleh tahu nih, nanti teknis dari website itu seperti apa sih? Apakah mungkin teman-teman kita dihimpun terlebih dahulu kah, nanti kemudian dimasukkan ke website, atau seperti apa kalau boleh tahu nih? Oh ya, jadi websitenya ini sebenarnya free website ya. Jadi teman-teman siapapun mau disabilitas ataupun tidak, itu bisa mengaksesnya. Di sana nanti teman-teman sudah bisa mengakses video pembelajaran. Jadi sudah banyak sekali video pembelajaran yang bisa dimanfaatkan.
Jadi teman-teman cukup login, nanti bisa mengakses video, dan di saat selesai, karena ada beberapa materi yang sudah dirancang dengan tujuan bahwa teman-teman disabilitas tadi bisa ngomong di depan publik, nanti ada tugas akhir, semacam tugas akhir ya, sebenarnya boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi dengan tugas akhir ini kita pengen lihat sebenarnya gimana sih dari proses belajar ini, apakah teman-teman disabilitas bisa mempraktekannya secara langsung. Nah, nanti teman-teman disabilitas bisa mengupload langsung video mereka ketika latihan ngomong di depan publik. Nah, ketika sudah selesai diupload, tim bisa nanti akan memberikan feedback. Kira-kira kurangnya di mana, mungkin bisa dimaksimalkan di bagian yang lain. Jadi jangan takut, ini website ini gratis, siapapun bisa mengakses. Oke, luar biasa. Berarti ini cukup simpel ya sebenarnya. Nanti yang berupa view website ini boleh ya semua kalangan untuk bisa mengupload video ketika sedang melakukan istilahnya public speaking gitu ya. Simulasi seperti itu. Nanti kemudian dari tim bisa akan memberikan feedback nih. Kira-kira kurangnya mungkin di sini. Kayaknya lebih bagus kalau misalkan seperti ini, seperti itu mungkin ya. Ya. Agar nanti teman-teman semuanya, baik itu ke penyandang disabilitas gitu kan, ataupun teman-teman yang lainnya juga mendapatkan ilmu baru mungkin ya, mendapatkan juga pengalaman-pengalaman mengenai public speaking tadi seperti itu ya, luar biasa. Dan tentunya ini yang paling utama adalah meningkatkan kepercayaan diri dari teman-teman yang memiliki keistimewaan tadi ya, luar biasa. Oke, kalau selanjutnya nih, kenapa sih teman-teman dari disabilitas ini gitu itu harus tahu bahwa bisa itu ada? Sebenarnya yang paling penting sih di website ini, selain free website tadi, teman-teman bisa mendapatkan kontennya sangat beragam. Jadi tidak hanya sekedar motivasi untuk lebih percaya diri, tapi juga hal-hal detail kayak misalnya dalam presentasi apa sih yang harus diperhatiin, dari gestur, dari postur, termasuk juga bagaimana merancang materi, semuanya juga ada di sini. Dan teman-teman disabilitas bisa memanfaatkan materi ini nggak cuma untuk nanti ketika misalnya tampil di publik, tapi bisa juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Mulai dari konteks pertemanan, bisa juga di kelas, jadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting adalah website ini dirancang untuk ramah dengan disabilitas. Karena kan teman-teman tunanetra, kebetulan website ini untuk jangka pendek menyasar teman-teman tunadaksa dan tunanetra. Dan dijamin konten yang kami sajikan itu ramah untuk teman-teman dari tunanetra dan tunadaksa. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi selain mengenai public speakingnya, presentasinya saja, tapi ada juga beberapa hal lain mungkin ya, ilmu-ilmu juga yang bisa didapatkan tentunya dari website bisa ini, luar biasa. Istilahnya ini all in one ya. All in one package. Banyak sekali ini komponennya, ilmunya yang bisa digali tentunya dari website bisa ini. Jadi ini menjadi sebuah panggilan tentunya ya untuk teman-teman semuanya penyandang disabilitas, ataupun mungkin teman-teman mahasiswa yang lain ya yang ingin terus berkembang tuh bersama dengan website bisa itu tentu sangat bisa ya, luar biasa. Oke, mungkin nih Ibu sebagai pencetus juga, mungkin salah satu pencetus ya mengenai website bisa ini nih, boleh mungkin diberikan beberapa komentar atau tanggapan Bu mengenai Hari Disabilitas Nasional, mungkin bisa dihubungkan juga dengan website bisa boleh. Oke, yang pasti saya mau mengucapkan selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional terlebih dahulu. Saya sangat berharap bahwa dengan adanya perayaan ini tidak hanya sekedar selebrasi, tapi ada kesadaran di seluruh masyarakat bahwa semuanya, termasuk disabilitas, punya kesempatan yang sama. Termasuk juga kesempatan untuk tampil dengan baik di depan publik terkait dengan public speaking. Nah, makanya di hari ini kami meluncurkan website ini supaya misi kami untuk membantu teman-teman disabilitas untuk lebih pede dan bisa ngomong di depan publik bisa tercapai. Jadi jangan lupa untuk mengakses website kami. Oke, luar biasa. Nah, itu tadi pesannya mengenai Hari Disabilitas Nasional dari Ibu Billy. Mungkin terakhir juga boleh nih Bu diberikan closing statement dan juga pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa semuanya nih, boleh Bu, silakan. Oke, untuk teman-teman mahasiswa, saya yakin teman-teman sebenarnya sudah bisa public speaking. Kita public speaking itu udah bagian dari sehari-hari. Cuman ada skill-skill mungkin yang perlu ditingkatkan, terutama hal-hal teknis yang misalnya gesture, yang sebenarnya mungkin terlihat kecil,
terkait juga terkait dengan penampilan misalnya, tapi sebenarnya itu powerful ketika teman-teman praktekkan untuk menyampaikan satu pesan ke publik. Jadi jangan lupa untuk mengakses bisa-bisa supaya teman-teman lebih tahu mana skill mana yang perlu di-upgrade lagi untuk menjadi the best public speaker. Oke, luar biasa nih. Jadi untuk teman-teman semuanya ini, jadi jangan ragu ya untuk bisa mengakses website Bisa-Bisa. Kalau boleh tahu Bu, mungkin disebutkan untuk linknya di mana? Oh ya, linknya nanti akan ada di layar, jadi silahkan diklik ya. Langsung diklik aja ya, langsung dikunjungi nih website dari Bisa-Bisa yang dicetuskan ini oleh tim dari Vkom Unpad ya. Luar biasa. Semoga ini harapannya nih bisa menjadi sebuah ilmu baru, bisa menjadi sebuah tempat wadah untuk berkembang yang baru tentunya ya, bagi teman-teman mahasiswa semuanya, bahkan mungkin nggak hanya mahasiswa tapi secara masyarakat umum ya, karena sekali lagi ini berupa free website, semua bisa mengakses seperti itu ya. Luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Mili dan Bisa-Bisa. Luar biasa, kita udah berbincang-bincang mengenai Bisa-Bisa, dan mungkin sekarang kita akan beralih dulu nih karena tadi kita udah ngobrol mengenai Bisa-Bisa, dan ada satu lagi nih yang menarik untuk dibahas ya, salah satu hal yang baru juga, yang baru akan dicetuskan nih, wah, dan namanya itu kombinasi atau komunikasi bina dan aksi. Oke, seperti itu ya. Boleh Bu dikasih mungkin preview dulu Bu secara umum di kombinasi itu apa Bu? Kombinasi itu sebetulnya awalnya gerakan, gitu. Kita ingin membuat sebuah gerakan yang bisa juga melibatkan teman-teman disabilitas. Acaranya sebetulnya kegiatannya donor darah bersama disabilitas gitu, tapi juga bersama umum, bukan hanya disabilitas gitu, di mana disabilitas bisa terlibat. Tapi kemudian ketika saya tawarkan kepada teman-teman mahasiswa yang luar biasa semangatnya ini ya, mereka semangat sekali gitu, jadi saya jadi terharu gitu. Akhirnya kita kumpul dan kemudian sama-sama merumuskan ini nggak mungkin hanya untuk acara donor darah saja gitu. Jadi kegiatannya unit kombinasi itu nanti akan jadi banyak pelatihan, termasuk di dalamnya adalah pelatihan bahasa isyarat mungkin gitu bersama teman-teman, pelatihan penanganan pertama pada kecelakaan semacam P3K gitu buat semua kru, karena kita berharap di kemudian hari kombinasi ini bukan hanya sekedar sebuah gerakan tapi jadi unit yang bisa jadi call center. Nanti kalau ada teman-teman patah hati terus depresi, telepon aja kombinasi, nanti mau kombinasi disambungin ke sobatku atau sambungin ke mana gitu ya. Jadi kita bisa jadi call center, misalnya mau curhat, sobatku lagi nggak ada orang tapi teman-teman di kombinasi mau mendengarkan, silahkan gitu, boleh. Terus kalau ada teman yang misalnya kosannya kebanjiran atau ada masalah bencana gitu, silahkan kontak ke kombinasi, nanti kita akan sambungkan dengan beberapa link yang memang bisa langsung kita akan bekerja sama kita gitu. Kita akan membuat ini sebagai salah satu hub dengan mitra-mitra yang lain. Jadi kayak semacam apa ya, kalau saya sih cita-citanya pengen jadi 911 mungkin ya gitu ya. Tapi kan itu agak besar, kita mulai lagi dari yang kecil dulu gitu. Cuman ini memang tidak spesifik hanya untuk mahasiswa Vkom atau Sivitas Akademika Vkom, ini juga terbuka untuk semua Sivitas Akademika Unpad gitu. Jadi setelah tanggal 3 ini, kegiatan yang juga melibatkan banyak masyarakat nanti adalah tanggal 9 Februari, Hari Pers Nasional. Kita juga akan melakukan donor darah bersama disabilitas, bersama Sivitas dan wartawan. Selama 3 hari. Kemudian setelah itu baru nanti akan ada pelatihan yang berkelanjutan untuk teman-teman dari kru kombinasi. Buat yang ingin menjadi kru silahkan kontak saja di medsosnya Kombinasi Unpad. IG-nya Kombinasi Unpad. Kemudian Twitternya @kombinasi4 dan TikToknya juga @kombinasi4. Lengkap sekali ya media sosialnya. Kita juga mau ada lomba TikTok. Ada lomba TikTok. Teman-teman bisa ikut terlibat untuk ikut lomba TikTok. Nanti dijelaskan oleh salah satu kru kita. Di akhir ya. Gitu. Kemudian apa saja kegiatannya? Yes, Nah itu tadi ya, ini banyak sekali ya dari media sosialnya, dan tadi juga ada banyak rangkaiannya juga ya Bu. Jadi untuk teman-teman semuanya nih, buat yang
belum nge-follow Instagramnya Kombinasi Unpad ya, boleh langsung aja nih @kombinasiunpad seperti itu ya Bu. Untuk ada giveaway juga luar biasa nih. Wah, semakin tidak sabar Bu. Langsung juga nih sekarang di-follow ya untuk Kombinasi Unpadnya. Luar biasa. Tadi ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter juga. Luar biasa. Wah, ini kesempatan yang sangat menarik ya. Selain mendapatkan kita nanti kesempatan untuk berbuat baik tentunya, kita juga akan mendapatkan hadiah tentunya ya dari giveaway tadi. Luar biasa. Ini Bu biasa yang disukai oleh mahasiswa ya Bu ya. Giveaway. Aduh. Oke, luar biasa. Itu tadi sedikit umum ya, pandangan umum tentunya mengenai kombinasi ini. Luar biasa. Nah Bu, kalau boleh tahu nih, awalnya kan tadi dari dilihat nih dari untuk khusus teman-teman yang penyandang disabilitas ya awalnya, tapi sampai akhirnya mungkin ingin dibuat lebih besar lagi dan istilahnya menjadi emergency call ya untuk teman-teman nggak hanya di Vkom tapi untuk di Unpad ya. Jadi kayak nanti kalau misalkan aduh ada apa-apa langsung mikir oh kombinasi gitu. Kita nanti akan meminta nomor khusus gitu ya supaya mudah diingat misalnya berapa gitu ya yang mudah diingat, tapi nanti bisa dilihat di website di medsos kami. Oh iya, juga kami bekerja sama juga dengan Bisa-Bisa untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan disabilitas di website ini. Oke, luar biasa. Ini berarti sudah ada mitra ya tentunya dari Kombinasi dan juga Bisa-Bisa nih. Semoga tentu nanti akan semakin bertambah dan menjadi emergency call ya. Bisa orang nanti kalau mikir, aduh baru putus gitu ya, biasanya kan langsung oh kombinasi gitu kan mikirnya. Atau misalkan kecelakaan. Oh, mudah-mudahan jangan ya. Ada kasus gitu apa? Kan, kalau ke kombinasi mudah-mudahan lebih cepat karena dia tidak masuk struktural ya, tapi dia punya kewenangan untuk bisa lebih cepat gitu seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa telepon butuh apa ambulans atau apa dan sebagainya, bisa kontak, kita akan cari jaringan yang terdekat tempat teman. Oke, luar biasa. Ini sangat-sangat menarik ya tentu program yang ditunggu-tunggu tentunya ini untuk teman-teman mahasiswa tentunya nih. Dan tadi setelah kita mendengar ya banyak sekali benefit mungkin ya. Ada banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari kombinasi tadi. Nah, boleh dong Bu di-share nih untuk teman-teman semuanya kenapa sih kombinasi ini menjadi penting tentunya untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Betul, karena kita melihat begini, ini sebetulnya kalau kita lihat pandemi ini ya, kan orang-orang yang terpapar kemarin banyak ya. Yes. Gitu. Dan ketika terpapar bingung rumah sakit penuh, harus apa dan bagaimana gitu. Memang ada banyak fasilitas tapi tidak terkoordinasi mungkin. Gitu ya. Jadi kalau kombinasi sifatnya lebih koordinatif gitu. Kalau kita carikan, oh rumah sakit ini penuh, kita carikan yang lain atau apa dengan jaringan yang sudah dimiliki oleh kombinasi. Oke, oleh karena itu ya istilahnya diharapkan bisa menjadi lebih terorganisir lagi dan geraknya pun bisa lebih cepat lagi ya. Tentu untuk harapannya dari Kombinasi Unpad ini, Vkom Unpad ya, kombinasi Vkom Unpad. Tapi sekali lagi, ini bisa terbuka untuk seluruh sivitas akademika Unpad. Luar biasa nih. Oke. Bu, tadi kita udah ngobrol ya membahas mengenai kombinasi ini. Boleh dong dari Ibu dikasih closing statement nih Bu. Mungkin ajakan juga nih untuk teman-teman semuanya biar bisa ikut meramaikan juga kombinasi Unpad ini. Boleh, silakan. Siap. Teman-teman boleh mengikuti atau follow ya IG-nya Kombinasi Unpad, Twitter-nya @kombinasi4 dan TikTok-nya Kombinasi Unpad. Karena di situ akan ada banyak informasi mengenai masalah baik itu kesehatan, masalah sosial, masalah pemberdayaan. Kalau banjir harus gimana misalnya gitu, pertahanan keamanan, paling tidak kalau kita bisa mempertahankan diri tidak terlalu tergantung sama orang lain, kira-kira begitu ya. Tapi kalau memang butuh pertolongan, insya Allah kami akan lakukan. Ya, jangan lupa di follow, jangan lupa juga ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Oke, luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk kombinasi atau komunikasi Bina dan Aksi Vkom Unpad. Luar biasa. Ini menjadi program yang ditunggu-tunggu ya. Selain ada kombinasi, ada juga Bisa-Bisa tentunya. Semoga ini menjadi sebuah harapan baru tentunya untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang kadang suka bingung ya. Mahasiswa tuh kadang suka, aduh harus ngomong ke siapa gitu kan. Aduh harus lapor ke siapa gitu kan. Nah, dengan adanya kombinasi harapannya tuh bisa kayak oh langsung pikirnya tuh kombinasi seperti itu ya, dan diyakinilah bahwa kombinasi juga akan
pelayanan terbaik tentunya ya untuk teman-teman yang ada di lingkungan Universitas Pajajaran. Seperti itu, luar biasa. Baik, terima kasih mungkin aku ucapkan ya. Ini luar biasa sekali. Sama-sama. Terima kasih juga nih dari Bu Mili dan juga Bu Herlina ya sudah menginikan waktunya ya, meluangkan waktunya tentu untuk bisa sharing-sharing bersama dengan teman-teman semuanya tentu di hari ini, di Hari Disabilitas Internasional. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Semoga ini sekali lagi bisa menjadi harapan baru dan juga bisa menjadi pemikiran orang-orang, jadi top of mind-nya orang-orang ya, terutama teman-teman di lingkungan Universitas Pajajaran. Oke, baik teman-teman mahasiswa semuanya, hari ini pembicaraan kita nggak hanya sampai sini karena selanjutnya kita akan membicarakan mengenai yang seru juga nih. Kita udah mengundang ya bersama profesor kecintaan kita semua. Ibu kita semua nih yang menaungi Universitas Pajajaran. Siapa lagi kalau bukan Ibu Rektor kita Profesor Rina Indiastuti. Tidak hanya itu, kami juga sudah mengundang nih salah satu penyandang keistimewaan yang banyak sekali prestasinya, bahkan sampai diundang ke Sydney, Australia. Menerbitkan buku juga dan pernah memenangkan penghargaan. Wah, akan ada apa aja ya? Pasti penasaran banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Kang Budi. Luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di VOC Voice of Combination. Halo Sobat Kema Unpad, kembali lagi nih dalam acara hari ini VOC atau Voice of Combination. Luar biasa ya. Tadi kita sudah membahas ya mengenai combination itu sendiri apa, dan juga kita sudah membahas tentunya bisa itu apa ya bersama tadi Ibu Herlina dan juga Ibu Mili. Tapi nggak hanya sampai di situ, dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional pada hari Jumat 3 Desember 2021 ini, kita juga sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa sekali dong. Nggak tanggung-tanggung, kali ini kita sudah menghadirkan Rektor Universitas Pajajaran. Selamat pagi, Prof. Pagi, Raffi. Pagi, Mas Budi. Pagi. Nah, selain ada Profesor Rina Indiastuti selaku Rektor Unpad nih, kami juga mendatangkan tentunya orang yang luar biasa, tentunya orang yang keren banget nih, yang bernama Kang Budi. Wah, selamat pagi, Kang. Pagi. Luar biasa. Jadi Kang Budi ini sedikit penjelasan teman-teman semuanya ya. Kang Budi ini sebagai penyandang cerebral palsy. Cerebral palsy ini adalah gejala lumpuh otak ya. Jadi di mana dalam gerakannya ini kadang suka tidak terkontrol. Suka ada gerakan-gerakan tambahan atau mungkin yang berlebihan dan agak sulit untuk berinteraksi secara berbicara seperti itu ya. Nah, seperti itu. Namun tentunya di yang lainnya ini Kang Budi memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Bahkan Kang Budi ini juga pernah diundang ke Sydney. Luar biasa ya. Nanti kita akan cerita-cerita tentunya ya tentang pengalaman Kang Budi yang diundang ke Sydney dan juga bahkan sudah pernah menulis sebuah buku. Wah, menarik sekali ya. Ini tentu akan ada perbincangan yang sangat-sangat seru sekali, dan tentunya tidak hanya situ, di sini ada dibantu juga ya oleh Azel ya dari Vkom Unpad. Nih, boleh mungkin perkenalan dulu ya. Halo semuanya, aku Azel dari Jurnalistik tahun 2021. Oke, dari Jurnalistik 2021. Jadi Azel ini nanti akan berperan ya sebagai translator untuk perbincangannya dari Mas Budi, seperti itu. Oke, luar biasa nih. Ketika kita tadi sudah berbincang-bincang ya, tadi sempat juga melihat di sini kalau misalkan teman-teman Kema Unpad juga melihat ada bukunya Mas Budi ya, yang berisikan antologi puisi. Ada juga piala nih sebagai penghargaan dari Mas Budi sendiri. Mungkin bisa diceritakan dulu nih, ini piala apa Mas Kang? Piala penghargaan. Oke. Harapan. Ini loh. Kursi roda ya. Mas Mansel kursi roda pada tahun 2021 di Jabar. Oke, di Jabar ya, luar biasa sebagai juara harapan ya. Ini harapan. Luar biasa. Mungkin dari Kang Budi sendiri boleh diceritakan dulu nih Kang, kira-kira dulu ini tuh kegiatannya seperti apa dan apa saja yang dilakukan oleh Mas Budi, Kang Budi pada saat itu? Jadi pada saat itu ada kompetisi, jadi Kang Budinya ikut kompetisi itu, terus hasilnya ini. Oke, sebuah kompetisi ya. Oke, luar biasa, luar biasa.
Baik, untuk kompetisinya sendiri, kalau boleh tahu kira-kira ada tantangannya tersendiri kah gitu? Apa saja mungkin yang dihadapi ya oleh Kang Budi ini tentunya sampai akhirnya bisa mendapatkan juara harapan. Kang Budi. Untuk pertama kali ya. Oh, untuk pertama kalinya kompetisi sendiri di sini tantangannya. Oke, luar biasa ya. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri tentunya bagi Kang Budi tentunya untuk bisa mendapatkan sebuah penghargaan. Oke, kalau misalkan boleh diceritakan lagi nih, tidak hanya di sini, tapi Kang Budi juga pernah diundang ya ke Sydney, Australia nih, tentunya dalam pembahasan mengenai SPICE. SPICE itu adalah Severe and Profound Impairment Collective Empowerment ya. Luar biasa. Boleh diceritakan mungkin SPICE itu apa nih Kang? Awalnya dibuka untuk penyandang disabilitas yang ada di sekitar Jawa Barat. Oke. Iya ya. Untuk membina dan berkembang dan menjaga diri bersama. Oke. Bagus ya. Luar biasa, ini sebuah tujuan yang mulia ya tentunya dari Kang Budi. Ini untuk menghimpun ya tadi para penyandang disabilitas yang ada di sekitar untuk bisa menjaga dirinya secara bersama-sama juga tentunya saling menjaga tentu. Luar biasa. Nah, mungkin pengalamannya sendiri nih bagaimana sih dulu pada akhirnya bisa sampai diundang ke Sydney ini? Itu kalau boleh tahu dari mana gitu diundangnya? Jadi diundang karena Kak Budi ini punya program Oke. Karena ini sebuah prestasi tentunya ya bagi Kang Budi bisa mendirikan SPICE ini sendiri ya, yang pada akhirnya tadi untuk menjaga diri tentunya secara bersama-sama bersama para penyandang disabilitas lainnya. Oke, kalau boleh tahu nih Kang, yang dilakukan di Sydney pada saat itu apa aja nih Kang? Belajar. Belajar tentang Kepemimpinan. Oke, luar biasa karena pada akhirnya kepemimpinan itu bukan hanya untuk orang-orang ya, tapi untuk semua orang tentu perlu ya memiliki sifat kepemimpinan tentunya. Tentu bagi Kang Budi tentu bersama dengan teman-teman disabilitas yang lain seperti itu Kang. Luar biasa, menarik sekali di perjalanannya ya sampai bisa berangkat ke sini, luar biasa ya. Bahkan aku aja nih, Raffi aja belum pernah nih ke sini ya. Kalah sama Kang Budi ya, karena luar biasa prestasinya. Walaupun mungkin dikatakan sebagai penyandang disabilitas, tapi mungkin Raffi lebih menyebutnya sebagai seorang yang memiliki keistimewaan ya. Luar biasa. Selain mungkin ada sedikit kekurangan, tapi tentu punya kelebihan di bagian yang lainnya ya. Baik itu dari intelektualnya mungkin ataupun biasanya dari berbagai indera lainnya. Luar biasa. Oke, luar biasa ini Kang Budi ya, berprestasi sekali. Oke, kalau boleh tahu nih Kang, perkembangan SPICE saat ini itu udah seperti apa? Bagaimana nih keadaannya sekarang? Udah bisa jadi yayasan sekarang. Oke. Yayasan ya. Udah punya program yang lebih banyak sekarang. Oke, sudah punya program, sudah bisa berubah Pak yayasannya sekarang dan punya program yang lebih banyak juga nih. Oke, kalau boleh banget itu ini teman-teman Kemenpa semuanya penasaran ya tentang program-program yang ada di SPICE, mungkin boleh disebutkan beberapa mungkin ya Kang
dari programnya yang ada di Spice kira-kira? Terus Oh, jadi berbagi programnya itu kebaikan. berbagi kebaikan bersama. Nah, Oke, tadi pun oke. sempat berbicara Kak Budi di mobil waktu dijemput. Kak Budi ini emang awalnya bikin Spice karena untuk berbagi kebaikan bersama Oke. dan saling menjaga. Oke, oke. Kak Budi ini orangnya percaya diri banget. Hmm. Jadi Luar mau biasa. memberikan kepercayaan diri Kak Budi ini buat teman-teman disabilitas yang lain. Berbagi ya tentu luar biasa Iya, ini iya, ternyata iya. dari perbincangan kita ya mengenai Spice ini dari Kang Budi sendiri itu berniat untuk tentu tujuan utamanya adalah berbagi kebaikan ya bersama dengan orang-orang sekitar, tentunya bersama dengan penyandang disabilitas teman-teman yang lain seperti itu ya. Luar biasa, ini Kang Budi punya hati yang sangat mulia ya, punya tujuan yang sangat mulia, ini menjadi tentunya sebagai motivasi dan inspirasi ya sebagai kita gitu, orang-orang yang ada di sekitarnya gitu, jangan mau kalah gitu seperti itu ya dari Kang Budi. Luar biasa. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu nih Kang, ketika istilahnya orang kan memandang disabilitas itu sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan mungkin ya, ini stigma yang muncul ya, tapi mungkin dari Kang Budi sendiri, kira-kira ada stigma-stigma apa sih yang muncul dari masyarakat nih Kang? Nggak bisa bantu, Iya. nggak bisa bekerja. Oh, oke, oke, oke. Dan banyak lagi. Dan banyak lagi, oke, luar biasa. Jadi itulah tantangan stigma ya yang ada dari masyarakat, tentunya memandang penyandang disabilitas ini katanya nggak bisa bantu ya, nggak bisa kerja gitu. Padahal kenyataannya ya Kang Budi sampai diundang ke Sydney gitu, luar biasa ya. Berarti ini bukan masalah bagaimana kita memandang, tapi masalah bagaimana kita bisa menerima apa yang ada di diri orang lain seperti itu ya. Luar biasa, ini dari Kang Budi tadi ada stigma-stigma mungkin yang muncul dari masyarakat. Nah, ketika berbicara stigma nih, kita berbicara stigma tentu pasti ada tantangan tersendiri ya, apa ketika mendirikan Spice gitu. Pasti sangat sulit mungkin ya diserang oleh stigma dari masyarakat, tapi pada akhirnya Kang Budi bisa mendirikan Spice. Kalau boleh tahu kira-kira tantangannya tersendiri untuk mendirikan Spice ini apa Kang? Jadi Spice itu berdiri terus orang pas mau berbuat itu banyak yang berpikir bahwa Kak Budi ini nggak mampu untuk bikin Spice. Iya. Iya, iya, itulah tantangan ya tentu. Ternyata mampu tentunya. Luar biasa. Yes, luar biasa, ini tentu perjuangan yang sangat panjang ya dari Kang Budi yang awalnya mungkin oleh masyarakat sekitar ya. Masyarakat sekitar dipandang kayak wah masih ragu juga gitu. Ini Kang Budi bisa nggak sih gitu kan untuk ini. Tapi ternyata dengan kemauan yang kuat, dengan usaha dan tekad yang sangat luar biasa Kang Budi akhirnya bisa menjadikan Spice ini menjadi sebuah yayasan ya tentunya, yang tentunya sebagai tujuan utamanya untuk berbagi kebaikan bersama dengan sesamanya. Luar biasa sekali Kang Budi. Luar biasa. Oke, kalau boleh tahu nih Kang, Spice ini sudah nge-reach berapa banyak orang kah gitu? Sudah sejauh apa sih gitu Spice ini berkembang nih Kang? Ada banyak orang. Hmm. Ada banyak orang yang di Bandung. Oke. Jadi untuk Spice ini masih banyaknya di Bandung. Oke, mayoritas masih berada di Bandung ya, tapi tentu
dari Kang Budi sendiri ada harapannya untuk bisa semakin berkembang lagi ya. Bahkan cakupannya mungkin meningkat ya menjadi Jawa Barat, bahkan nggak hanya mimpi itu bisa di Indonesia ya Kang. Amin, 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 luar biasa. Luar biasa, semoga impian dari Kang Budi bisa terwujud ya, tentu untuk semakin membesarkan Spice ini tentunya untuk berbagi kebaikan bersama dengan sesama. Luar biasa. Baik, nih Kang, tadi kita sempat membahas tentang stigma ya Kang ya. Tentang stigma masyarakat nih Kang. Tentang stigma masyarakat yang mungkin banyak negatif gitu. Dan banyak juga mungkin perguruan tinggi ini tidak sedikit ya yang mungkin istilahnya mereka belum siap untuk menerima penyandang disabilitas seperti itu ya. Dari Kang Budi tersendiri ini kira-kira pendapatnya bagaimana sih tentang kalau nih ada universitas atau perguruan tinggi yang ramah terhadap penyandang disabilitas nih. Boleh mungkin dari Kang Budi pendapatnya seperti apa? Bagus. Bagus, luar biasa. Bagus ya, tentu ini menjadi sebuah harapan bagi teman-teman semuanya ya. Untuk terus menuntut ilmu, terus juga belajar tanpa mengenal keterbatasan seperti itu ya Kang. Kalau boleh tahu nih Kang, dari Akang sendiri, dari Kang Budi sendiri, harapannya mengenai universitas ramah disabilitas ini seperti apa? Harus bisa ada. Harus bisa ada ya. Harus ada evidensinya. Universitas ramah akan disabilitas. Oke, ini harapan dari Kang Budi ya, tentu harus bisa ada agar tidak hanya sebagian kelompok saja ya yang bisa mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, tapi seluruh rakyat Indonesia ya memiliki hak yang sama tentu untuk belajar, untuk mengejar mimpinya. Luar biasa. Oke, Kang Budi, tadi kita sudah berbicara mengenai harapan tentang disabilitas, tentang Kang Budi yang pernah ke sini, dan banyak lagi tentunya prestasi dari Kang Budi. Tapi tentunya nih prestasinya nggak hanya di situ aja, tapi Kang Budi juga pernah menuliskan sebuah buku nih Kang. Boleh judulnya apa nih Kang kalau boleh tahu? Ruang Sunyi ya. Buku berjudul Ruang Sunyi yang dituliskan langsung oleh Kang Budi bersama dengan temannya ya. Itu Kang Taufik ya, Kang Opik biasa disapa seperti itu. Luar biasa. Kalau boleh diceritakan nih, awalnya kepikiran untuk membuat buku nih Kang, itu dari mana nih? Kamu ini suka baca dari buku sih. Oke. Jadi memang dari diri Kang Budi sendiri emang suka baca buku, suka juga menuliskan puisi seperti itu ya. Oke, luar biasa. Luar biasa ini bahkan kayaknya buku yang dibaca Kang Budi lebih banyak ya dari buku yang aku baca kayaknya. Karena terlihat Kang Budi ya orang yang sangat baik hati, sangat ilmunya juga terlihat ya, sampai akhirnya bisa membuat Spice ini tentu bukan perjalanan yang mudah ya. Pasti banyak sekali bekal-bekal yang diperlukan, dan salah satunya itu pasti dibaca dari buku seperti itu ya. Sampai akhirnya Kang Budi punya rasa empati yang sangat tinggi, sampai punya ilmu mungkin yang cukup ya untuk bisa mendirikan sebuah yang sekarang sudah bisa menjadi sebuah yayasan seperti itu. Kang Budi kalau boleh diceritakan, Ruang Sunyi ini isinya apa? Cerita tentang kehidupan. Oke. Dan ada cinta juga. Oke. Menarik. Ada kehidupan juga. Kehidupan cinta dan kematian yang tadi. Oke, luar biasa. Tentunya ini dari cerita dalam buku Ruang Sunyi ini tadi ya berisikan mengenai tentang kehidupan ya. Tentu ada nilai-nilai kehidupan, ada pelajaran-pelajaran juga tentunya yang diberikan oleh Kang Budi melalui buku Ruang Sunyi. Dan tidak hanya itu, ini salah satu yang disukai
oleh teman-teman mahasiswa juga ya mengenai cinta nih, masalah asmara remaja ya biasanya yang disukai banget tentunya oleh teman-teman mahasiswa nih biasanya ya. Jadi di buku Kang Budi ini yang berjudul Ruang Sunyi nggak hanya membahas mengenai kehidupan, tapi ada juga ya masalah asmara-asmara ya, yang wah tentu mewarnai kehidupan kita sehari-hari gitu, luar biasa. Jadi untuk teman-teman semuanya nih, teman-teman mahasiswa ya, yang penasaran banget bisa langsung aja baca bukunya Ruang Sunyi. Kalau boleh tahu, teman-teman yang pengen beli bukunya ada di mana sih Kang? Bukunya udah habis. Oh udah habis ya? Oh, oke, sudah habis, luar biasa. Tapi tentu harapan ya ini walaupun mungkin bukunya sudah habis, tentu siapa tahu ya suatu saat nanti Kang Budi ingin memperbanyak kembali nih, teman-teman semuanya harus tetap ingat ya bahwa ada buku tulisan langsung dari Kang Budi bersama dengan temannya Kang Opik ya, dan ditulis judulnya itu Ruang Sunyi. Jangan sampai nanti kelewat lagi ya kalau misalkan bukunya sendiri diperbanyak nanti oleh Kang Budi, luar biasa, karena isinya pasti sangat menarik banget ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman mungkin dan pelajaran kehidupan juga yang ada diberikan oleh Kang Budi, dicantumkan dalam bukunya ini yang luar biasa dengan judul Ruang Sunyi. Oke, luar biasa Kang Budi. Kalau boleh tahu nih, buku tadi sudah kita berbicara mengenai buku ya, bukunya Kang Budi, penghargaan, dapat piala, kemudian pergi ke Sydney ya, sampai akhirnya mendirikan tadi sebuah yayasan bernama Spice ini. Kira-kira Kang Budi sendiri masih punya mimpi-mimpi lain kah? Mimpi-mimpi mungkin yang sekarang masih belum terwujud yang ingin dicapai di kemudian hari, Kang? Banyak. Banyak ya? Oke, boleh Kang mungkin beberapa disebutkan kira-kira apa saja nih mimpi Kang Budi untuk kedepannya? Membuat kantor. Membuat kantor. Oke. Dia juga cerita suka traveling. Oh, Pengen ke Lombok lagi katanya. ke Lombok lagi ya. Aku aja belum pernah di Lombok. Iya, iya. Karena suka traveling ya, suka traveling, menjelajahi tentu keindahan Nusantara ya, keindahan Indonesia nih dari Kang Budi, dan tentu ingin mendirikan kantor ya, luar biasa. Kalau boleh tahu ini kantor apa nih Kang? Kantor pelayanan. Kantor pelayanan, luar biasa. Memang Kang Budi ini dari hatinya sudah ini ya, sangat suci, murni gitu ya. Pemikirannya untuk melayani, untuk saling berbagi, saling membantu. Ini luar biasa Kang Budi. Tentu sekali lagi ya harapan kita semua, semoga Kang Budi bisa mencapai semua mimpi-mimpinya ya, baik yang sekarang sudah tercapai dan yang nanti akan bisa diwujudkan juga. Amin, amin, amin. Luar biasa Kang Budi, ini sosok Kang Budi menjadi sebuah inspirasi ya untuk kita semua, tentunya mahasiswa terutama, yang tentu mahasiswa ini nantinya akan memegang seluruh kendali yang ada di Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi ya. Mahasiswa yang sekarang menjadi mahasiswa ini yang nanti akan memegang mulai dari bidang politik, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial tentunya yang ada di Indonesia. Jadi tentu ini pesan dari Kang Budi semuanya nih. Sebagai kita mahasiswa, kita coba carilah ilmu sebanyak-banyaknya ya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk saat ini, tentu untuk nantinya sebagai bekal kita bisa memajukan mulai dari rasa saling berbaginya, mulai dari segi politik, ekonomi, dan semuanya yang ada di Indonesia mungkin sekitar beberapa tahun lagi ke depannya. Oke Kang Budi, sebagai closing statement nih, kira-kira dari Kang Budi sendiri, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman mahasiswa ataupun seluruh rakyat Indonesia yang nanti tentu akan menyaksikan video ini? Hidup dengan hidup untuk jaga diri sendiri. Oke. Bukan? Oh,
jangan untuk diri sendiri. Oke. Jadi hidup jangan untuk diri sendiri, tapi juga buat orang-orang bahagia. Oke, luar biasa itu tadi ya pesan dari Kang Budi, hidup jangan untuk diri sendiri tapi untuk membuat orang lain bahagia. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Kang Budi yang luar biasa. Luar biasa sekali, kisah yang sangat inspirasional, sangat inspiratif ya, memberikan motivasi tentunya bagi kita mahasiswa yang sekarang sedang belajar dan inilah bukti bahwa kehidupan itu bukan hanya tentang diri sendiri ya. Banyak ada orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang di lingkungan kita tentunya yang memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan gitu. Dan Kang Budi dengan mungkin yang dikatakan keterbatasan gitu, bisa memberikan pertolongan itu, bisa memberikan bantuan itu kepada sesamanya. Lantas kenapa tidak kita sebagai mahasiswa bisa memberikan bantuan dan juga berbagi kebahagiaan dengan sesama. Seperti itu, luar biasa. Dan sekali lagi, aku lebih suka menyebutnya mungkin bukan kebutuhan khusus, tapi keistimewaan. Dan inilah keistimewaan yang dimiliki oleh Kang Budi. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk Kang Budi yang luar biasa. Oke, terima kasih Kang Budi sudah sharing-sharing ya mengenai pengalamannya, mengenai kisahnya yang sangat-sangat inspirasional. Ini tentu bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Dan mungkin Kang Budi sekarang bisa istirahat dulu ya, karena Raffi sekarang akan coba beralih dulu nih kepada ibu kita bersama yang sudah hadir di tengah-tengah kita nih, luar biasa. Halo, selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa, tetap semangat ya Bu. Amin, 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 luar biasa. Wah, ini kita kedatangan Ibu Rektornya, ibu kita bersama nih, luar biasa tentunya menyempatkan hadir dalam acara hari ini, tentunya sekali lagi untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional pada hari Jumat 3 Desember 2021. Oke Bu, setelah tadi ya kita berbincang-bincang dengan Kang Budi ya, ini kisahnya sangat menyentuh ya Bu, kisahnya sangat-sangat memberikan inspirasi. Dari Ibu sendiri mungkin ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu kah dari kisahnya Kang Budi ini Bu? Ya, jadi tadi kita betul-betul ya, kita belajar bahwa ternyata siapapun dari kita itu pasti punya keistimewaan. Oke. Kang Budi tadi contoh ya, dengan keistimewaannya, walaupun barangkali kalau kita seperti Kang Budi belum tentu bisa seistimewa itu. Ya. Yes. Nah, oleh karenanya pesannya adalah mari ya kita mahasiswa semua itu ya tetap harus semangat, Kang Budi kan, prestasi, membantu orang lain, lalu kemudian meninggalkan sesuatu yang baik ya. Tadi kan buku Ruang Sunyi, kemudian yayasan Spice Yes. itu baik. Jadi peninggalannya itu yang menurut kita semua itu adalah sebetulnya betul-betul karya. Oke, luar biasa ya. Tadi ada karya ya, banyak sekali dari Kang Budi ini yang tentu membuat kita tersentuh ya Bu ya. Luar biasa, di Kang Budi gitu bisa melakukan semua itu tentu. Bahkan kita aja mungkin kalau dari posisi Kang Budi belum tentu bisa ya Bu. Yes, luar biasa Kang Budi. Oke Bu, nah berbicara mengenai tadi ya kisahnya Kang Budi tentu yang sangat-sangat memberikan banyak kita refleksi diri tentunya ya Bu. Dari Ibu sendiri mungkin nih kira-kira, apalagi Ibu sebagai Rektor Universitas Pajajaran nih Bu, menanggapi nih Unpad nih, apakah tadi sempat dibahas juga ya mengenai Universitas Ramah Disabilitas ya Bu. Menurut Ibu kira-kira bagaimana sih kesiapan Unpad nih untuk bisa menjadi universitas yang ramah akan disabilitas nih Bu? Ya. Hari ini ya kita punya satu ya mahasiswa disabilitas di Fakultas MIPA ya. Fakultas MIPA. Saya yakin lah perguruan tinggi negeri lain. Yang penting pertama adalah membuka akses yang luas bagi seluruh calon mahasiswa disabilitas. Jadi aksesnya tidak dibedakan. Jadi siapapun warga negara Indonesia itu boleh masuk Unpad. Jadi artinya
boleh ikut seleksi masuk Unpad. Kemudian yang kedua, siapapun mahasiswa Unpad tapi teristimewa disabilitas itu pasti diberi beasiswa. Dan sekarang satu mahasiswa yang ada juga dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Itu artinya adalah haknya harus kita dudukan harus sama. Iya. Nanti kalau sudah mereka masuk di kampus kita, tentu yang tadi dibilang apa, kemudahan dan sebagainya, dioptimalkan harus bisa membuat mahasiswa disabilitas itu mampu tadi terus gitu ya belajar, berprestasi dan sebagainya. Contohnya misalnya Kang Budi kursi roda harus bisa ke kelas atau harus bisa ke fasilitas di mana kursi roda itu bisa Tapi kita juga harusnya juga mulai seluruh sivitas itu juga mulai apa ya tadi kan Kang Budi bisa bantu orang lain. Nah artinya kita juga harus bantu disabilitas. Apakah misalnya saja kalau mereka punya kendala di dalam bergerak di kampus gitu ya, itu kan harusnya juga punya kelompok-kelompok yang atau punya kita kepedulian terhadap mereka. Jadi paling tidak itu yang paling dasar. Nah yang berikutnya disabilitas itu kan macam-macam. Kalau Kang Budi tentu kendala bergeraknya tidak bisa luas. Tapi ada yang mungkin disabilitasnya tidak bisa mendengar atau tidak bisa bicara. Tentu fasilitas apakah apa itu namanya huruf dan sebagainya atau modul-modul khusus yang memang diperlukan pada disabilitas tertentu itu ya harus disediakan. Kita sudah mulai menyediakan modul-modul yang memang mereka katakan saja apa tunanetra ya itu ada, kemudian yang membantunya juga ada karena kan ragamnya macam-macam. Tapi intinya adalah tidak ada perbedaan perlakuan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa yang disabel dan yang tidak. Tapi kelebihannya kita harus berikan fasilitas lebih, beasiswa tadi ya, layanan-layanan khusus, apakah fasilitas atau temannya peduli, dosen juga menyiapkan modulnya yang khusus itu tampaknya harus ya. Karena untuk membuat mereka menjadi nyaman, bisa belajar dengan baik, tentu mereka membutuhkan tambahan ya. Karena kan dengan keterbatasannya kita harus ada tambahan. Gitu ya. Luar biasa ya. Jadi sebagai bentuk kesiapan juga ya tentu tadi ya sempat disebutkan harus ada seperti huruf braille mungkin ya Bu. Huruf braille kemudian tadi memang kebutuhan-kebutuhan ini harus dipersiapkan karena beda-beda juga mungkin keadaannya. Ada yang istilahnya mungkin tunanetra, tunarungu, dan tentu kita harus bisa menyesuaikan seperti itu ya Bu. Luar biasa. Baik, ini menjadi perbincangan yang menarik tentunya karena belum semua perguruan tinggi di Indonesia siap untuk hal tersebut ya Bu ya. Tapi mungkin Universitas Pajajaran nih kira-kira ada satu langkah lebih maju kah Bu untuk kira-kira bisa nih mewujudkan universitas ramah disabilitas seperti itu Bu kira-kira. Tadi kita awali dengan kita mengundang ya. Kita undang calon mahasiswa. Kami lagi menggunakan. Kita mungkin datangi khusus tadi SLB ya. Siapa yang mau kuliah lanjut, gitu ya, misalnya studi lanjut, itu dalam rencana. Jadi untuk karena begini, kalaupun kita siap, tapi mereka tidak tahu kita kan juga terjadi apa? Ada interaksi mungkin ya. Karena di Indonesia saya rasa beberapa universitas punya fasilitas baik. Kalau tidak dikomunikasikan kepada calon mahasiswa menjadi tidak tahu juga. Sehingga timbul tadi kan, Pak paling nanti kalau saya kuliah juga tidak ada fasilitas, tidak ada bantuan, tidak ada beasiswa. Nah ini kan dikomunikasikan. Jadi kami lagi berpikir kita akan coba komunikasikan ke SLB ya, yang anak-anak itu yang mau selesai. Itu kan kita harus kasih tahu, oh Unpad bisa menerima dan ada fasilitas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang tadi bilang Kang Budi bahwa
teman-teman Kambudi ini kan perlu apa? Perlu terus-menerus mereka berkreasi dan berkarya. Kan nggak hanya berhenti di misalnya sampai SMA ya, tapi dia masih terus. Nah kalau mereka bisa lanjutkan, yang sebagian besar memang berminat untuk apa? Studi lanjut, tapi yang penting adalah dikomunikasikan. Karena kekhawatiran nanti tapi nggak bantuin saya, gimana dong? Kita harus apa? Terus Terus, komunikasikan ya. Iya, jadi bukan hanya masalah fasilitas kalau misalnya. Oke. Tentang bahwa kita harus yakin nih kita adalah punya ekosistem yang akan bantu. Jadi ramah itu akan bantu. Yes, akan bantu, mendukung ya Bu ya. akan mendukung. Termasuk mahasiswa lain mendukung. Yes. Dosen mendukung. Pimpinan apa Mendukung. Itu yang kita lagi siapkan. Oke, luar Jadi biasa. pada mahasiswa semua, ya mari kita peduli ya. Yes. Peduli bahwa teman-teman disabilitas yang punya kemampuan untuk nanti kemudian bisa menjadi teman-teman kita, mari kita sambut dan sama-sama tadi kan berbagi apa? Berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Yes. Oke, jadi kita akan jalankan slogannya Kambudi ya. Yes. Berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Ya itu tadi ternyata memang yang penting tuh nggak hanya di persiapan mengenai fasilitas saja ya Bu, tapi harus terus dikomunikasikan, disosialisasikan agar orang-orang mungkin yang agak ragu nih ya awalnya, mereka jadi yakin gitu bahwa wah kita masuk ke Unpad pasti dibantu nih gitu oleh baik itu oleh pimpinan, oleh tenaga pendidik, bahkan oleh teman-teman mahasiswa yang lainnya. Seperti itu, luar biasa. Dan tentunya ini Unpad sudah selangkah lebih siap tentunya ya untuk bisa mewujudkan hal-hal tersebut. Luar biasa nih. Oke, berbicara tentang Hari Disabilitas Nasional, Internasional ya Bu. Ini banyak sekali mungkin dari teman-teman yang ragu, teman-teman yang mungkin masih istilahnya setengah-setengah atau mungkin mereka belum yakin sepenuhnya gitu Bu untuk bisa masuk ke Universitas Pajajaran gitu. Karena tadi masih ada beberapa hal yang ditakutkan. Boleh mungkin dari Ibu nih disampaikan gitu bahwa nggak perlu takut kok. Ayo untuk teman-teman yang mau boleh nih Bu disampaikan, boleh kira-kira itu. Iya betul Raffi. Jadi katakan nanti kan 3 Desember ya 2021 ya. Jadi teman-teman disabilitas yang baik yang masih masih muda, SD, SMP atau yang mau selesai SLTA, mari jangan patah semangat. Ilmu dicari sampai ke ujung langit, yang Budi bilang gitu kan. Karya dibuat kapanpun dengan tadi ya bahwa ilmu dan passion itu, maka teruskan cita-cita itu harus dicapai. Kalau memang pilihannya adalah mau kuliah di Universitas Pajajaran, mari kami sangat menyambut gembira kalau calon-calon mahasiswa dari disabilitas itu bercita-cita untuk studi lanjut gitu loh. Oke. Baik. Dan kami pasti siapkan beasiswa ya. Yes, beasiswa ya. Mereka sehingga mereka betul-betul bisa menyelesaikan studinya. Karena gini, kalau kata kita bilang gini, Kang Budi saja, Kang Budi bisa membuat prestasi, pergi ke sini, buat buku, lalu berbagi kebaikan. Kalau Kang Budinya banyak, ya kan? Yes. Tidak hanya sendiri ya. Nanti teman-teman disabilitas juga kuliah di Unpad, punya cara kerja sama, yang sama, bayangkan. Wah. Apa enggak nanti tebaran kebaikannya semakin luas lagi ya, semakin besar. Itu yang saya pikir kita bukan hanya sekedar empati, bukan hanya sekedar peduli, tapi mari kita bantu agar semua kebaikan-kebaikan dimunculkan oleh setiap warga negara, apalagi kelompok disabilitas ini bisa dilakukan oleh semakin banyak orang disabilitas. Demikian akan membuat teman-teman lainnya menjadi optimis gitu. Banyak contoh. Nah ini yang kita harus kampus harus bisa buat itu gitu. Iya. Jadi kalau tadi kampus inspiratif, mari Unpad juga inspiratif. Yes, benar. Bukan hanya sekedar mari kita kuliah di sini, bukan. Tapi kuliah, berbuat sesuatu, menebar kebaikan, menjadi inspirasi disabilitas yang lain. Oke. Karena Indonesia akan menjadi negara yang ramah.
untuk disabilitas ya. Dan bisa memberikan apa hak dan martabat Hmm. kaum disabilitas itu sama dengan yang kita. Yes, benar. Itu sebetulnya. Oke, jadi intinya yang pertama jangan ragu dulu ya Bu. Jangan ragu nih untuk teman-teman semuanya, dan pada akhirnya ini menjadi tugas kita bersama ya Bu, untuk bisa terus mendukung, dan terutama yang paling penting adalah membagikan kebaikan ya. Seperti kata Kang Budi tadi, luar biasa ini, untuk saling membantu, untuk saling support tentunya agar bisa terjalinnya sebuah harmonisasi mungkin ya dari seluruh komponen yang ada di Indonesia secara luas seperti itu ya. Luar biasa. Teman-teman disabilitas nanti kan jadi apa? Pendidikannya lebih tinggi, Lebih tinggi. Kang Budi aja percaya diri betul kan? Yes. Kalau ditambah juga dengan apa? Memiliki gelar sarjana kan tambah Luar percaya biasa. betul ya. Mm-mm. Apalagi tadi ingin punya kantor ya. Nah, Ya. kantor, katakan kantor melakukan banyak hal. Yes. Kalau itu kan berarti akan menjadikan orang lain bisa tergantung pada kantor kamu. Yes, benar. Bayangkan kalau itu semua, dan kita juga banyak cerita kaum disabilitas dengan keistimewaannya, ada yang pandai bermusik, bernyanyi, dia teliti dalam apa, membuat pakaian, membuat bordir, kan artinya itu produktif ya. Nah itulah sebenarnya lewat pendidikan kita akan mencoba mereka lebih lagi pede, lebih lagi punya keterampilan. Oke. Dan kalau itu dilakukan dan lebih banyak lagi teman-teman disabilitas bergabung, wah saya bilang bukan main ya. Yes, luar biasa tentunya ya Bu. Oke, luar biasa nih. Oke Bu, tadi kita sudah membahas ya banyak tentang disabilitas nih. Mungkin tadi kita udah, ini yang menarik sih dari Kang Budi, tadi kita udah ngobrol ya mengenai stigma-stigma yang ada di masyarakat nih Bu. Dari Ibu sendiri nih kira-kira dari pendapat Ibu sendiri, adakah, kan banyak ya stigma, banyak sekali stigma, tapi tentu stigma-stigma itu nggak benar nih Bu. Boleh mungkin dari Ibu sendiri dikomunikasikan lah bahwa semua itu nggak benar kok, semua itu pasti ada sesuatunya seperti itu. Boleh Bu mungkin untuk disampaikan untuk teman-teman semuanya juga. Iya, jadi khususnya pada teman-teman disabilitas, kadang-kadang yang terjadi itu adalah misalnya kami ingin bantu, cuma kan harus kita yakin bantuan apa yang cocok dibutuhkan. Bantuan yang tidak pas membuat mereka nanti menjadi kecil hati. Bantuan yang terlalu berlebihan membuat mereka, tadi kata Kang Budi, tidak bisa mandiri. Jadi kuncinya adalah tergantung disabilitasnya. Kalau katakan saja yang memerlukan bahasa isyarat, ya siapapun dari kita harus tahu gitu berkomunikasi dengan bahasa isyarat itu. Atau kalau misalnya saja tentang pengguna kursi roda, bagaimana cara membantu mendorong aja kan ada caranya. Nah hal-hal seperti itu tampaknya mari kita tekadkan, niatkan dulu bahwa kita memang peduli bahwa kaum disabilitas itu adalah keluarga dan teman-teman kita, keluarga. Untuk layaknya keluarga harus terjadi komunikasi yang pas. Yes. Membantu juga harus pas. Karena tadi Kang Budi bilang dikasihani berlebih nggak mau, ya kan? Tapi kalau perlu bantuan, kita harus tahu bantuan apa yang kita bisa berikan. Nah, dengan demikian memang sebaiknya seperti hari ini ya, bergaul, bersosialisasi, sering-sering gitu, berinteraksi dengan kaum disabilitas. Menurut saya kita akan muncul ya, tahu deh kalau katakan untuk yang disabilitas itu harus kapan kita bantu katanya. Itu sebabnya mungkin stigma bahwa kita tidak mau bantu mungkin nggak benar juga. Nggak benar ya? Tapi stigma ternyata kaum disabilitas itu perlu selalu dibantu, nggak juga. Nggak juga. Kan? Jadi mereka itu memiliki kemampuan dengan keterbatasan. Tapi mereka ingin diberi ruang bahwa mereka bisa berkreasi. Kita mari berikan ruang itu. Bahwa mereka bisa melakukan kreasinya. Yes. Jadi kalau mereka perlu misalnya saja mungkin menulis gitu ya, nggak ada salahnya kan. Menulis itu adalah mungkin perlu suatu forum ya, suatu tempat. Nah tadi kan ingin punya kantor tuh karena supaya ada wadah juga seperti itu ya. Nah itu kan kita harus tahu gitu. Jadi saya yakin
stigma yang terbentuk bahwa disabilitas itu terpinggirkan, enggak juga yang menurut saya. Oke. Tapi kita pun harus koreksi diri. Kita punya niat membantu, kita tahu mereka. Oke. Keterbatasannya di mana, kelebihannya di mana. Nah, kelebihannya mari kita juga bantu. Oke. Jadi jangan membantu keterbatasannya saja, tapi mendukung potensi kelebihannya. Yuk, Oke. mahasiswa Unpad bisa melakukan itu, menurut saya luar biasa. Luar biasa ya Bu. Oke, luar biasa. Bermanfaat betul ya. Yes, bermanfaat dan tentunya mendunia ya Bu. Dunia kamu di Luar biasa. Oke, Bu. Oke, luar biasa. Tadi udah ada ini ya, tentu harapan untuk teman-teman semuanya dah. Boleh mungkin Ibu diberikan nih closing statement nih, Bu. Closing statement dari Ibu ya, tentu untuk teman-teman mahasiswa semuanya, nggak hanya mahasiswa di Unpad, tapi seluruh Indonesia, ataupun mungkin nggak hanya dari kalangan mahasiswa, tapi masyarakat umum yang nantinya akan berbuat baik ya. Karena abis nonton ini biasanya langsung inspirasinya terasa termotivasi. Jadi tentunya percaya nih untuk semua yang sedang menonton tayangan sekarang ini pasti nantinya akan berbuat baik. Boleh Ibu diberikan closing statement dan sepatah dua patah kata mengenai Hari Disabilitas Internasional. Boleh Ibu, silakan. Kang Budi yang mewakili kaum disabilitas mengajari kita bahwa dengan keterbatasannya selalu ingin berbuat baik dan berbagi bagi orang lain. Berarti kita pun harus sama. Mari kita selalu asah ingin berbuat baik dan berbagi untuk orang lain. Nah sekarang bagaimana kalau kita juga berbagi untuk kaum disabilitas? Jadi kalau kita bisa berbagi untuk kaum disabilitas dengan memahami keterbatasannya, dengan memahami kelebihannya, mari kita dukung mereka menjadikan kaum disabilitas itu adalah memiliki betul hak yang sama dengan yang non disabilitas. Lalu kita dukung mereka ingin selalu menjaga dan meningkatkan martabatnya. Mari kita apa? Kita dukung. Kita dukung ya. Tentu bagaimana mendukung? Lagi, mari bergaul dengan mereka karena keterbatasannya berbeda-beda. Jadi mari kita niatkan, kemudian kita berbuat, kemudian kita sama-sama ya memberikan hak yang sama, meningkatkan martabat sebagai manusia, untuk tetap berkreasi, untuk berbuat baik, untuk meninggalkan tadi legasinya ya, buku, ruang sunyi, piala itu legasi. The Spice itu adalah jadi menurut saya luar biasa ya. Kita belajar banyak dan mudah-mudahan kita bisa berbuat juga untuk kaum disabilitas. Oke, luar biasa. Itu tadi closing statement ya dari Ibu Rina, tentunya selaku ibu dari kita semua ya, bagi teman-teman mahasiswa Universitas Padjadjaran yang telah ini memberikan ya kisahnya tadi, sudah mempersiapkan juga tentu memberikan pesan-pesan tentunya untuk teman-teman mahasiswa, nggak hanya di Unpad tapi seluruh Indonesia tentunya. Ayo kita bantu seperlunya, bantu berikan ruang tentunya agar teman-teman kita yang memiliki keistimewaan lainnya bisa berkembang dengan caranya masing-masing. Dan sekali lagi mungkin kami mengucapkan ya terima kasih nih Prof. Bu Rina ya yang sudah hadir, tentu Kang Budi juga ya yang sudah menyempatkan hadir. Ini luar biasa ya di tengah kesibukan ya dari Bu Rina dan juga Kang Budi ini, tapi masih mau menyempatkan hadir tentunya untuk perayaan Hari Disabilitas Internasional pada hari ini. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak tentu sekali lagi kepada Ibu Rina dan juga Kang Budi. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Bu Rina dan juga Kang Budi. Luar biasa. Semoga yang sudah kita share, yang sudah kita bagikan ya dari Kang Budi, dari Ibu juga tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan tentunya teruslah berbuat, berbagi, dan juga selalu senantiasa membagikan kebaikan. Seperti itu Kang Budi ya. Oke, baik, untuk segmen ini kita akan cukupkan terlebih dahulu, tapi tidak hanya di sini, karena selanjutnya kita akan ada sesi peresmian yang tadi sudah sempat kita bahas di segmen awal. Wah, luar biasa ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di VOC, Voice of Combination. Yes. Action.
Oke, halo Sobat Kema Unpad, kembali lagi tentunya dalam VOC, Voice of Combination. Luar biasa, setelah tadi kita ya membahas banyak sekali, wah luar biasa ya. Mulai dari kita mengenal unit kombinasi Vkom Unpad, kemudian ada juga website Disabisa yang sekarang akan kita launching secara resmi tentunya bersama dengan Ibu Rektor dan juga jajarannya, ini luar biasa ya. Ada juga tadi kita sempat membahas nih bersama Kang Budi ya mengenai kisahnya yang sangat inspiratif, yang sangat menyentuh ya bagi kita semuanya. Bersama dengan Ibu Rektor juga tadi kita sudah saling sharing ya mengenai hal-hal di Hari Disabilitas Internasional hari ini. Dan sekarang sudah sampai saatnya untuk kita melakukan sesi launching nih. Launching dari tadi unit kombinasi Vkom Unpad dan juga website Disabisa. Tentunya ini akan menjadi sebuah harapan baru untuk teman-teman semuanya, untuk kita semua tentunya, bagi Vkom Unpad maupun juga untuk Universitas Pajajaran. Luar biasa. Dan sekarang sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan sesi peresmian dari unit kombinasi Vkom Unpad dan juga website Disabisa yang akan dilakukan oleh Ibu Rektor kita, yaitu Prof. Rina. Mangga, silakan Ibu untuk Bu Rektor, disilakan untuk melakukan sesi launching. Oh, Pak, ini kan gongnya ya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, simpan. Oke. Oke, baik. Tadi sudah kita langsungkan ya bersama-sama, kita saksikan bersama-sama tentunya peresmian yang dilakukan oleh Ibu Rektor Universitas Pajajaran yang meresmikan unit kombinasi Vkom Unpad dan juga Disabisa. Dengan ini unit kombinasi Vkom Unpad dan juga website Disabisa telah resmi di launching. Beri tepuk tangan dong sekali lagi. Luar biasa. Dan kami tentunya segenap panitia acara tentunya bersama dengan Ibu Rektor dan jajarannya bersama dengan teman-teman semuanya mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional. Oke. Ya. Boleh. Harus kelihatan dulu ya. Yuk. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Unpad. Mengucapkan Selamat Hari Internasional. Kayaknya ulang. Lagi-lagi. Ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Unpad mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional. Sekali lagi Bu, sekali lagi Bu. Ada. Boleh Bu, sekali lagi Bu, sekali lagi. Aku juga salah Bu. Kita coba sekali lagi. Kita coba lagi. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Unpad